Roh. Kenapa si Moriwali ini melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh dan menghakimi bahwa itu adalah bahasa roh yang nggak jelas, nggak benar. Nah ini kan udah keliru ini. Ini kan asumsi lagi karena dia nggak mengalami. Bagaimana sih orang yang nggak mengalami susah ya. Dulu juga saya begitu, saya bilang ini apa ini gereja ini. Apalagi kan saya dari Islam. Gereja ini kok begini menyembah Tuhan gak sopan lah, tepuk tangan lah, iya kan, joget-joget lah, nyanyi-nyanyi gak sopan. Kalau mau bicara tertib dan sopan, Muriwali, yang tertib dan sopan itu ya Islam itu. Masuk Islam lah kau, biar lebih tertib, lebih sopan. Itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya sebuah video yang dibuat oleh seorang pendeta ya, yaitu pendeta Risuli Lubis yang mengakui bahwa ya cara beribadah yang tertib dan sopan yang secara umum itu ya Islam. Jadi ini pengakuan dari Risuli Lubis ya, yang dia bilang kalau mau lihat ada ibadah yang ada standarnya, yang Anda misalnya ke Amerika, ya, ke Indonesia, ke Afrika, semua sama, cara ibadahnya sama, tertib, sopan ya, itu di Islam. Di Kristen nggak bisa gitu. Di Kristen nggak ada seperti itu, menurut pendeta Risuli Lubis ya, bukan saya. Jadi kalau di Kristen, ya, jangankan antar negara, antar gereja saja cara ibadahnya beda. Ada gereja yang merasa kalau ibadah itu tidak boleh heboh, ya harus dengan suara pelan, dengan lagu yang santai gitu kan, musik penyembahannya santai, pujian penyembahannya santai-santai saja, ya. Terus ada juga yang mungkin merasa, wah mereka tuh harus bersemangat sampai loncat-loncat gitu kan, harus istilahnya ya melepaskan semuanya itu dengan cara yang benar-benar energi gitu, melompat-lompat gitu kan. Bahkan ada yang sampai berbahasa roh dan yang lain-lain. Jadi setiap gereja itu beda. Dan standar sopannya itu beda menurut Pak Muriwali ya. Jadi ini satu pengakuan jujur yang pertama kita harus apresiasi. Ya, pengakuan jujur dari si Muriwali ini ya. Dari pendeta Risuli Lubis, sorry. Ya, dari pendeta Risuli Lubis yang mengatakan ya memang Islam lah agama yang tertib dan sopan. Dan di sini dia mengatakan kepada Muriwali ya, pendeta Muriwali, kalau Anda mau yang sopan, tertib, ya Anda pindah saja ke Islam. Karena hanya Islam lah yang punya standar ya, beribadah yang sama gitu semua. Islam itu semua sama, nggak ada yang beda. Kalau di Kristen nggak bisa. Di Kristen itu beda-beda setiap orang. Ya, beda-beda setiap orang. Jadi ini lucu ya. Ini lucu karena Muriwali memaksakan Risuli Lubis. Memaksakan Risuli Lubis untuk mengikuti standar dari tertib dan sopan ya menurut standar dia. Nggak bisa, setiap orang punya batasan standar yang berbeda-beda. Ya, orang punya batasan yang berbeda-beda. Contoh, ada orang kalau mungkin keributannya sampai ke berapa desibel dia udah marah. Tapi ada orang yang mungkin sampai benar-benar ribut sekali dia baru marah. Jadi beda-beda standar orang. Dan kita dengarkan dulu aja lah ya, biar seru ya. Jadi kita dengarkan aja dulu. Ini adalah satu statement luar biasa, pengakuan jujur dari seorang pendeta Risuli Lubis, dan juga di sini dia istilahnya menghardik dan menampol seorang pendeta yang mengaku-mengaku sebagai ya doktor teologi dan bisa dibilang dia adalah polisi kekristenan. Kita dengarkan dulu bagaimana Muriwali ditampol oleh Risuli Lubis ya. Jadi ini pendeta arogan melawan pendeta mantan maling motor. Ya, lucu juga ini. Pendeta arogan ditampol sama pendeta maling motor. Oke, kita dengarkan dulu. Dan saudara-saudara, Alkitab tidak pernah membenarkan
kebaktian atau pertemuan ibadah yang Iya, demikian. jadi dia bilang ada yang teriak-teriak, histeris, nangis. Padahal jelas loh, di Alkitab banyak sekali loh. Ya, orang-orang yang datang ke Tuhan nangis. Banyak itu di Alkitab. Nah, bahkan ada ayatnya bilang, air matamu kutampung dalam kirbatku. Berarti kan itu ada orang di Alkitab itu yang datang kepada Tuhan nangis gitu loh. Ada yang datang dengan sukacita, tertawa, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, terus dia katakan teriak-teriak. Lah, sedangkan Yeremia 33:3, berserulah kepadaku, aku akan menjawab seruanmu, bahkan memberitahukan hal yang tersembunyi yang kau nggak pahami, yaitu hal-hal yang besar yang selama ini nggak kau ketahui. Itu kan teriak itu. Teriak. Seru itu nggak mungkin, Tuhan, Tuhan, pasti Tuhan. Ya ini orang nggak tahu Alkitab, kayaknya nggak baca Alkitab ini. Jarang baca Alkitab. Di dalam surat pertama Korintus, Paulus memberikan satu landasan atau prinsip yang jelas bagaimana orang Kristen itu harus beribadah. Saudara, kalau saudara meneliti misalnya 1 Korintus pasal yang ke-14 ya, pasal 14 di dalam bagian yang terakhir ya, di dalam bagian yang terakhir itu mulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40, Paulus memberikan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan dalam pertemuan jemaat ya. Karena jemaat di Korintus ini saudara, jemaat yang suka menonjolkan karunia-karunia roh yang mereka punya ya, karunia-karunia rohani yang mereka punya, termasuk bahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi dengan situasi dan kondisi yang sangat-sangat kacau, sehingga Paulus merasa perlu untuk mendidik mereka dan menegur mereka dan memperbaiki apa yang salah di dalam jemaat Korintus ya. Dan sangat menarik bahwa di dalam ayat yang ke-40 dari pasal yang ke-14, Paulus memberikan satu prinsip yang sangat penting sekali. Jikalau orang Kristen itu mengadakan pertemuan ibadah, Paulus berkata apa? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, lihat dia kan, dia mencomot ayat, satu ayat yang dia baca. Padahal ayat yang ke-1 ini itu berkaitan dengan ayat yang lainnya. Jadi ayat 40 itu berkaitan dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 40. Nah, dia mencomot ayat 40 saja yang dia dijelasin ayat per ayat. Sehingga dia menghakimi bahwa orang karismatik itu kalau ibadah katanya kacau. Ya. Ah, dia baca di sini ya. Saya lihat ya 40 ya, 1 Korintus 14 dan 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi ini yang dia baca, dia nggak baca ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat. Ya kan? Bernubuat itu mengucapkan kata-kata yang sebenarnya orang lain belum bisa lihat, tapi orang yang dapat karunia nubuat ini sudah bisa lihat. Apa yang belum terjadi dia sudah bisa mengucapkannya. Ya. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan larang. Bahkan Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih daripada kamu. Ya, jadi jangan larang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa si Moriwali ini melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh dan menghakimi bahwa itu adalah bahasa roh yang nggak jelas, nggak benar. Nah ini kan udah keliru ini. Ini kan asumsi lagi karena dia nggak mengalami. Bagaimana sih orang yang nggak mengalami susah ya. Dulu juga saya begitu, saya bilang ini apa ini gereja ini. Apalagi kan saya dari Islam. Gereja ini kok begini menyembah Tuhan, nggak sopan lah, tepuk tangan lah, iya kan, joget-joget lah, nyanyi-nyanyi nggak sopan. Kalau mau bicara tertib dan sopan, Muriwali, yang tertib dan sopan itu ya Islam itu. Masuk Islam lah kau, biar lebih tertib, lebih sopan. Gitu loh. Jadi kita jangan membatasi karya Roh Kudus. Jangan.
Iya. Nah, coba selanjutnya ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sopan dan teratur. Segala sesuatu Nah, ini dia sudah sangat-sangat keliru. Tuhan kita Tuhan yang sopan dan teratur. Tuhan itu mau sopan sama siapa? Ini aja ngomongnya udah ngawur dia. Tuhan sopan sama siapa? Si Muriwali ini sepertinya mau jadi Tuhan supaya Tuhan itu sopan sama dia. Ini kalimatnya aja kata-katanya udah keliru ini. Ya. Ya Tuhan itu sopan. Tuhan mau sopan sama siapa? Oke lah, saya sebenarnya tahu apa yang dia maksudkan. Ya. yang kacau tidak mungkin berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang tertib, yang sopan, yang baik, yang teratur, yang berbobot, yang mulia. Jadi yang tertib, yang teratur, yang sopan, yang berbobot, ya itu yang dari Tuhan ya. Jadi dianggapnya ini ibadah yang tadi, ibadah karismatik yang tadi itu ibadah yang kacau karena dia menggunakan atau mencomot ayat 40 dari 1 Korintus 14. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan. Sopan di sini jangan kita artikan sopan menurut manusiawi. Sopan di sini artinya dalam pandangan Tuhan, ya itu nggak ada masalah. Tuhan senang orang menyembah dia, haleluya, 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 oh glory, 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 terus bahasa-bahasa roh, Tuhan senang. Jadi kadang ya seorang bapak aja itu dengan bapak yang lain berbeda dalam memahami definisi sopan. Ada di keluarga-keluarga tertentu yang manggil bapaknya itu biasa aja namanya. Nah, seperti istri manggil suami selalu panggil nama kalau di luar negeri sana di Amerika. Tapi kalau di kalangan orang Batak itu nggak sopan. Itu harus dipanggil bapaknya anaknya. Anak yang pertama itu misalnya anak saya kan Daniel. Pak Daniel, Bapak atau Pa. Begitu istri saya harus panggil saya Pa. Tapi kalau di luar negeri kan di Amerika itu biasanya panggil nama aja biasa. Tapi kalau di kalangan orang Batak gitu nggak sopan. Jadi sopan menurut Muriwali ini seperti apa ya? Jadi jangan sopan menurut aturan dia gitu loh. Dan teratur, tertib. Teratur itu seperti apa? Teratur baris berbaris di Indonesia dengan teratur baris berbaris di Malaysia mungkin berbeda. Iya kan? Bahkan cara hormat di negara-negara yang lain juga mungkin ada sedikit berbeda dengan cara hormat di Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara tentang suku. Jadi Roh Kudus itu membawa orang untuk sukacita, untuk damai, ya, untuk menikmati kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu apa ini bukan dari Tuhan atau dari Tuhan, tanyalah itu yang ngalami itu. Apa yang kau rasakan setelah kau tadi doa bahasa roh gitu teriak-teriak? Kau rasakan apa? Saya rasakan lepas Pak. Saya rasakan sembuh Pak. Saya rasakan begitu nikmat Pak. Saya makin cinta Yesus. Saya semakin mengasihi Yesus. Wah Yesuslah segala-galanya Pak bagi saya. Tanpa Yesus saya nggak bisa hidup. Saya bisa hidup tanpa siapapun. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Lah, ya itu yang kita cari kan. Dalam pesta anak domba, dalam ibadah kan. Makanya kalau Anda baca ya di 1 Timotius 3 di situ ya, kalau saya nggak keliru di situ, tanda-tanda akhir zaman di ayat 3-4, mereka beribadah tapi menyangkali kekuatannya, artinya menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Nah, setelah Muriwali ini dikritik oleh banyak orang, dia mengklarifikasi ya videonya. Inilah klarifikasinya. Saya tidak menggeneralisasi ya bahwa semua karismatik itu kacau ya. Saya sendiri memilah-milah ya, mana yang kacau, mana yang tidak ya. Jadi dalam video saya itu jelas saya menampilkan kebaktian gereja karismatik tertentu yang bagi saya itu sangat kacau ya. Ada yang teriak-teriak histeris menangis ya. Ada yang bahasa roh rame-rame ya. Ya pokoknya itu hingar-bingar dak karu-karuan saudara. Dan itu bagi saya kekacauan ya. Nah, yang saya tanggapi klarifikasinya sederhana saja ya. Karena tadi
yang diklarifikasinya itu sebenarnya sudah ada semua di video tadi. Dia bilang di situ tidak semua karismatik itu kacau ibadahnya. Ya, tidak semua. Jadi dia agak mencari apa ya, dukungan dari karismatik tertentu mungkin ya. Nah, dia agak membenarkan karismatik tertentu menyalahkan karismatik yang lain begitu loh. Nah, mungkin dia cari apa ya, cari simpati ya begitu. Jadi saya nggak usah putarkan lah ya video yang kedua ya. Nah, jadi ini aja langsung tonton aja. Maksud saya nggak saya tanggapi. Saya hanya bilang dia ini setelah dikritik banyak orang-orang, terus dia buat klarifikasi sehingga dia katakan bahwa tidak semua gereja karismatik itu ibadahnya kacau. Saya mau katakan, Muriwali, saudara harus mengalami Tuhan. Saudara harus layani dulu itu orang-orang di kolong, orang-orang di rel kereta. Lihat dong YouTube kita, belajar dong ya. Terus layani pejabat-pejabat tuh, jenderal-jenderal, layani orang-orang hebat, orang pangkat, layani terus kau doa puasa sungguh-sungguh, alami Tuhan, nikmati Tuhan. Nanti baru kau kenal Tuhan. Jadi bukan hanya tahu siapa Tuhan, tapi kita harus kenal Tuhan. Jadi agama tidak akan membuat kita kenal Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu yang membuat kita kenal Tuhan. Bahkan saya katakan ibadah memang tujuannya supaya orang itu mengalami Tuhan. Tapi banyak orang ibadah itu karena dia melaksanakan kegiatan agama saja. Sehingga dia tidak bisa mengalami Tuhan. Sehingga apa yang tidak sesuai dengan pikirannya dia bilang salah, dia bilang sesat. Jadi sesat itu sebenarnya sederhana saja artinya ya. Pak Muriwali, sesat itu sebenarnya sederhana Pak Muriwali. Begini, segala sesuatu pikiran yang berbeda dengan saya anggap sesat itu hal yang wajar. Nah, tapi kalau itu disampaikan di sosial media, ini menjadi masalah. Harusnya Bapak simpan aja di otak Bapak. Apakah otak Bapak itu nggak cukup untuk menyimpan itu? Kalau nggak cukup untuk menyimpan itu wajar Bapak mengucapkan kata demikian. Saya banyak tahu yang sesat, ya, yang Bapak punya sesat banyak saya tahu. Tapi saya nggak ungkapkan karena pikiran saya ini besar dibuat Tuhan. Jadi saya jiwanya jadi besar. Jadi itu saya simpan aja dalam pikiran saya. Saya hanya ajarkan ke orang-orang tertentu saja. Bahwa ini salah, ini sesat. Tapi Bapak sudah masuk ke sosial media. Itu sudah mencemarkan ya orang karismatik. Sebenarnya kalau ini masuk dalam undang-undang, Bapak sudah sama aja dengan menista sebenarnya. Menista orang karismatik beribadah. Ya, sebenarnya sudah sama itu. Ya. Jadi Pak, belajar di metanoia Pak pelayanan ya, biar Bapak banyak memenangkan jiwa. Terus saya lihat pun Bapak kayaknya ya perlulah itu ya, jangan terlalu apa namanya ya. Ya happy lah gitu hidup ini ya. Santai aja, happy, jangan terlalu serius yang nggak jelas. Ya, jadi Pak Muriwali tanya Tuhan, ya dengar suara Tuhan. Jangan hanya menghakimi kerjanya. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi seperti itulah penjelasan dari Risuli Lubis perihal cara ibadah ya. Dan dia bilang ya, janganlah kamu mengeneral, janganlah kamu ya menggunakan standar kamu, nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Kalau mau punya ibadah yang benar-benar standar jelas, ya ke Islam. Ya, harus ke Islam. Dan di sini ada satu hal yang cukup seru, di mana Risuli Lubis ya, menyuruh Muriwali untuk belajar ya dan merasakan hadirat Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, bukan melalui tulisan-tulisan saja. Jadi ada orang ini kan kenal seseorang ini cuma dari bukunya, ya sering baca tulisannya gitu, tapi dia nggak kenal pribadi orang yang menulis. Sedangkan Risuli Lubis ya merasa dia kenal langsung dengan penulisnya gitu, kan begitu. Ada juga gitu memang. Misalnya ada seorang penulis buku nih. Contoh J.K. Rowling, menulis Harry Potter. Budi sering baca buku-buku J.K. Rowling. Semua dia baca. Semua dia baca. Sedangkan Lubis, ini langsung kenal pribadi J.K. Rowling. Dia nggak baca mungkin novelnya, tapi dia dengar langsung dari J.K. Rowling yang menceritakan buku tulisan dia. Siapa yang lebih akrab dengan J.K. Rowling? Yang fans yang baca bukunya atau yang kenal pribadinya?
teman-teman yang nilai ya. Jadi di sini saya bukannya mau membela salah satu ya. Di sini saya harus katakan lebih bagus mantan maling motor tapi sudah bertobat ya, kalau benar bertobat. Kalau benar Risuli Lubis bertobat maksudnya ya. Jadi lebih bagus seorang pendeta mantan maling motor tetapi benar-benar bertobat dan kelakuannya sudah benar daripada pendeta yang punya title banyak tetapi tidak pernah mempraktekkan ajaran tersebut. Cuman tahu hafal, cuman tahu isi dari ajaran agamanya, tapi nggak pernah mempraktekkannya dalam hidup. Nggak bisa mengimplementasikannya di dalam hidupnya. Apa guna? Apa guna gitu kan? Kamu hafal banyak ayat, tapi kamu nggak praktekkan langsung. Kamu ngomong kasih, oh ajaran kita ini kasih, begini-begini. Tapi kamu sendiri adalah pelaku yang suka menampar-nampar orang lain. Ini kan lucu. Sangat lucu. Jadi memang ajaran tuh lebih bagus. Ya, kamu belajar, terus kamu praktekkan. Jangan kamu banyak teori aja, tapi prakteknya nol. Nggak ada guna. Nggak ada guna kan? Ada orang ngerti dia cara mengoperasikan pesawat. Wah, dia hafal semua. Bahkan mungkin sampai yang nggak penting-penting dia hafal. Oh, ini tombol ini fungsinya ini. Oh, mesin yang ini buatan dari negara ini, dari perusahaan ini. Dia hafal semua, dia tahu semua. Tapi begitu disuruh terbangkan pesawat, nggak bisa dia. Nggak bisa. Ada orang, ya mungkin dia nggak tahu detail. Ya, dia nggak tahu ini namanya apa. Ya, tapi dia tahu gitu. Begitu dia pegang, dia ngerti cara terbangkan pesawat itu. Ya, kembali lagi gitu. Jadi di sini ya, kalau kita bicara sopan dan teratur, memang hanya Islam. Hanya Islam. Hanya Islam ya. Jadi kalau agama lain ya gimana? Ya mereka punya standar yang mungkin berbeda tiap negara, tiap gereja mungkin berbeda. Nah, itu urusan mereka lah. Kita nggak mau lompat pagar. Kita cuman mengomentari dan juga membahas yang disampaikan ya, tanpa menambah-nambah. Paling ya kita cuman masukkan pemahaman kita, itu pun kita sampaikan bahwa ini pemahaman saya. Jadi kalau muri wali ya, mau belajar, ya mungkin nggak ada salahnya gitu. Belajar dari seorang Risuli Lubis yang sudah turun langsung melakukan pelayanan-pelayanan sampai ke jembatan-jembatan ya, terus di bawah God, entah di mana-mana sah, dia udah melakukan pelayanan itu sampai ke bawah. Itu harus kita akui dan ada dokumentasi serta buktinya kan gitu. Dia sudah melayani orang-orang susah, bukan hanya ya khotbah di depan mimbar, khotbah di depan panggung KKR. Ya, enggak, dia sudah pelayanan sampai benar-benar turun-turun ke bawah. Sehingga ya itu membuat Risuli Lubis menjadi pribadi yang sekarang. Jangan hanya mengandalkan kearogansi Anda, merasa Anda ini orang pintar, merasa Anda ini pejabat hebat, sehingga Anda jadi sombong. Nah, ini yang saya bilang, kadang-kadang ya, lebih bagus orang-orang seperti Risuli Lubis yang memang kita sudah lihat, dia nggak munafik jelek-jelek. Dia nggak munafik, walaupun dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Risuli Lubis. Ya, jadi, kembali lagi, kita cuma bisa ketawa saja ya, sebagai orang luar, yang bisa kita lakukan hanyalah tertawa dan siapkan cemilan menonton perseteruan dari dua pendeta ini. Kita cuma orang luar, apa yang mau kita tanggapi terlalu berlebihan? Nggak bisa kan? Jadi kalau dibilang, gereja karismatik itu sesat, ini kan salah. Ya, sesat menurut Anda. Sesat menurut Anda, menurut mereka nggak sesat. Kalau Anda tanya kepada kami, ya menurut kami kalian semua sesat. Ya, kalau tanya kepada orang Islam akan bilang, kalian berdua sesat. Kalian tanya sama orang Katolik juga bilang, kalian berdua tuh bidat. Kalian berdua tuh bidat. Jadi, janganlah saling berantem, saling menjelekkan ya. Anda mau supaya kecap Anda laku, ya Anda fokus saja dengan kecap Anda. Jangan Anda menjelekkan kecap kompetitor. Nggak baik. Nggak bagus seperti itu. Dan ini menjadi cerminan siapa Anda. Kalau kualitas Anda itu hanya bisa menjelekkan orang lain, ya orang akan lihat kualitas Anda seperti itu saja. Kualitas dari ajaran Anda tentunya jadinya. Karena kan di sini Anda datang mewakili ya gereja Anda, ini bahaya. Jadi mending kita tuh jadi orang yang pribadi-pribadi saja. Jangan ada bawa title-title, jangan ada bawa
emblem-emblem pengurus dari satu organisasi. Karena nanti yang kena organisasi Anda. Itulah orang bilang kalau kamu mau buat yang nggak benar, buat jahat, ya lepaskan dulu gitu. Ya, seragam kantor kamu, jangan kamu bawa pakai seragam kantor kamu, nanti yang kena kantor kamu. Yang kena perusahaan tempat kamu bekerja, bahaya. Saya nggak ngerti ya, kenapa Muriwali ini selalu merasa bahwa dia yang paling mewakili aliran reform. Ini para petinggi-petinggi di gereja reform apa nggak pernah negur? Ya, harusnya ini ditegur orang seperti ini. Ini merusak, sangat merusak. Dia merasa bahwa dia polisi dari kekristenan, dia merasa dia yang berhak untuk menuntut orang, ya, mengatakan orang salah, tapi kesalahan sendiri nggak tahu. Memalukan, ya, memalukan. Saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu muridnya Stephen Tong, ya, pendeta Stephen Tong. Dan saya bilang gitu, ini ada satu pendeta reform begini-begini. Jadi teman saya bilang, ya saya juga bingung, dia bilang, kenapa dia mau turun ngurusin yang ginian? Kalau kami menganggap ya itu urusan orang, iman orang. Ya, mereka punya pemahaman yang beda, ya silakan gitu. Karena menurut orang reform, dia yang benar. Dan itu cukup. Nggak perlu kita tuh harus menghakimi orang lain, ya menjelek-jelekkan orang lain. Jadi, dia pun ya ketawa saja, dan dia bilang, ya nggak tahulah nih siapa, dia bilang kan. Ya, dia bilang reformnya dari mana, gerejanya apa, kan nggak tahu dah, biarkan aja lah. Jadi menurut teman saya ini, malah dia yang ya menurunkan kelasnya sendiri gitu. Jadi dia bilang, kalau saya sih nggak mau lah turun ke bawah gitu. Hanya menurunkan standar kami gitu. Ya, terserah lah. Ya, jadi kembali lagi, ya saya berharap kita ini bisa jadi orang itu jangan terlalu lebay, jangan terlalu sok menghakimi orang lain. Ya, mengkritik masih oke, tapi dalam konteks yang wajar. Jangan terlalu Anda merasa Anda benar, menunjukkan arogansi Anda. Memalukan. Dalam setiap perkataan kita, kalau kita tunjukkan bahwa kita itu yang hebat, kita itu arogan gitu, nggak ada gunanya. Malah itu menunjukkan bahwa Anda tidak punya Tuhan. Karena orang yang punya Tuhan, apapun agamanya ya, itu selalu mengutamakan Tuhannya. Sama seperti umat muslim. Kita selalu mengatakan kalau yang salah itu dari kita, yang benar dari Allah. Nggak pernah kita bilang, oh ya benar dari saya semua. Enggak. Kita ini cuman apa sih? Hamba, kawan-kawan. Ya. Di Islam kita mengenal bahwa kita ini nggak lebih daripada hamba Allah. Kita ini bukan Tuhan, kita ini bukan orang hebat gitu kan. Kita ini bukan jenderalnya Allah, nggak ada. Jadi, kalau ada orang yang merasa dirinya lebih besar, lebih hebat dari orang lain, orang itu adalah pengikut setan. Karena setanlah yang suka merasa dirinya lebih hebat, lebih spesial daripada orang lain. Itu sifat setan, kawan-kawan. Ya, sifat setan. Sifat manusia nggak gitu. Sifat dari Adam nggak seperti itu. Adam diberikan kelebihan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Apakah Adam merasa angkuh? Wah, saya lebih hebat, yang lain nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Ya. Dan kita sebagai keturunannya tidak boleh punya sifat seperti itu juga. Kalau Anda punya sifat seperti itu, pertanyakan, Anda keturunan Adam atau keturunan setan? Takutnya Anda ini keturunan setan yang menyamar jadi manusia. Kan seperti itu. Jadi, saya kalau mau jujur-jujuran, saya lebih suka melihat orang kayak Rusuli Lubis gitu. Terlepas dia mungkin punya motif lah. Setiap dia turun ke lapangan, ya ada motif-motifnya. Tapi minimal dia sudah melakukan sesuatu. Dan pelan-pelan saya yakin dia akan menjadi orang yang lebih baik. Ya, saya yakin bahwa hidayah itu akan menjumpai dia kalau nanti dia sudah sampai di satu titik. Ya, akan ada apa ya istilahnya turn back-nya. Ya, di hidup kita itu kan kita punya titik balik. Saya yakin bahwa orang seperti Rusuli Lubis, kalau benar-benar ya dia itu belajar untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan, maka suatu saat dia akan mendapatkan hidayah, ya, yang sudah dilepaskannya ini ya, karena dia mengaku dia murtadin kan. Suatu saat dia akan kembali mendapatkannya kalau dia benar-benar mencari Allah. Ya, setelah pergumulannya, setelah dia ke lapangan, dia melihat ya bahwa dunia itu ya seperti ini saja. Suatu saat dia akan menyadarinya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di HMC News kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung pekerjaan-pekerjaan kami. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.